Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Majelis Jemaat GMI CYC menyampaikan selamat bergabung dan selamat beribadah bagi kita semua jemaat yang hadir pada saat ini. Kami menyampaikan selamat bergabung dan selamat beribadah kepada jemaat yang baru pertama sekali bergabung bersama-sama dengan kami, dan kami menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak Ibu dan Saudara dalam persekutuan ini. Dan apabila membutuhkan informasi lebih jauh mengenai kehidupan berjemaat di GMI CYC, silakan menemui majelis jemaat atau menghubunginya via telepon. Kebaktian minggu ini dengan tema "Tinggallah di dalamnya, maka kita akan berbuah dan berkualitas", dengan pelayan firman Guru Injil Yosia Suhendri Rajagugu STH. Majelis Jemaat GMI CYC menyampaikan terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, dan Saudara yang melayani dalam kebaktian pada hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita masuk dalam saat ini. Kita berdoa di dalam hati. Beginilah bunyi firman Tuhan, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi, dan turunnya kita atas kita sekalian anugerah dan sejahtera kepada Allah Bapa daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam waktu ini kami boleh bersekutu beribadah kepada Tuhan. Berkati kami Tuhan, seluruh jemaat Tuhan yang telah memberikan hati dan waktu untuk mau tinggal dan berada dalam Tuhan, dalam persekutuan kami pada saat ini. Bapa kami surga, biarlah ibadah yang boleh kami lakukan pada saat ini itu hanya untuk menyenangkan dan memuliakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dengan ucapan syukur. Amin. Hari ini bersama-sama kita akan memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan firman-Nya. Kiranya kita yang hadir saat ini memiliki kerinduan untuk merendahkan hati dan membuka diri, menerima Tuhan untuk diubahkan dan dikuatkan di dalam kasih-Nya. Marilah kita awali ibadah persekutuan kita hari ini dengan hati yang diliputi kasih mesra Kristus. Dengan bangkit berdiri, mari kita saling berjabat tangan dan katakan, Tuhan Yesus memberkatimu. Kita akan memuji Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 21 ayat 1 dan 2, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir dalam rumah ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tunduklah semua.
Tuhan juga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi di dalam Kristus, mari sebelum kita mengucapkan doa pengakuan dosa, terlebih dahulu kita mengaku dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kami beri kesempatan untuk berdoa terlebih dahulu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama-sama mengucapkan doa pengakuan dosa. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu, Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu, Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu, Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati, kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu. Dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sebagai sahabat Yesus Kristus, saya menyampaikan penyegaran jiwa yang tertulis di dalam Mazmur 119 ayat 33 sampai 34. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Amin. Demikian berita anugerah yang dari Tuhan. Mari kita mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita memuji Tuhan. Tuhan Yesus si Parmahan.
responsorial yang terdapat di dalam Mazmur 22 ayat 25 sampai 31. Bapak, Ibu, dan Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berresponsoria dan di ayat yang terakhir kita akan membacanya bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang ini berteriak minta tolong kepadanya. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai empunya kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Kita bersama-sama. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan tahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
ayat 7 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah, dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia, dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia: barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Berbahagia orang yang merenungkan firman Tuhan dan menjalani di kehidupan sehari-hari. Amin. Baiklah Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan mendengarkan warta ibadah berikut ini. Warta Jemaat. Salam kasih dari pimpinan jemaat dan seluruh pelayan serta selamat beribadah kepada kita semua. Hari ini adalah minggu kelima Paskah. Pada hari ini, ibadah minggu kita lakukan secara virtual dikarenakan peningkatan COVID-19 di daerah Pekanbaru, dan diharapkan kepada kita semua ketika kita beraktivitas di luar rumah, kita tetap mengikuti protokol kesehatan agar menjaga kenyamanan dan keselamatan kita. Pada hari Minggu, tanggal 2 Mei 2021, firman Tuhan disampaikan oleh Guru Injil Yosia Suhendri Rajakugu STH, dan yang menyampaikan firman Tuhan pada ibadah Minggu tanggal 9 Mei 2021 adalah Bapak Guru Injil Yosia Suhendri Rajakugu STH. Diharapkan kepada kita semua untuk berdoa secara pribadi maupun kelompok untuk bangsa dan negara kita dan dunia ini, agar Tuhan memulihkan bangsa kita dari semua jenis penyakit, terutama penyakit COVID-19. Kita juga masih melakukan doa syafaat kita bagi saudara-saudara kita yang berada di negara India, yang saat ini mengalami jumlah peningkatan COVID-19 yang sangat besar. Kita memohon kepada Tuhan, terkhusus untuk anak-anak Tuhan yang berada di sana, para penginjil yang berada di India, agar dikuatkan
dan ditutup bungkus oleh Tuhan agar dihindarkan dari segala penyakit yang berbahaya ini. Diharapkan kepada kita semua untuk secara khusus kepada majelis agar menjadi teladan dalam memberikan persembahan, persepuluhan, dan ucapan syukur. Pada tanggal 2 Mei 2021, ibadah minggu kita adakan secara virtual karena peningkatan COVID-19 di daerah Pekanbaru. Kegiatan konferensi distrik kita waktunya akan diperbaharui, yang seharusnya akan diadakan pada tanggal 8 sampai 9 Mei 2021 dirubah menjadi tanggal 5 sampai tanggal 6 Juni 2021 karena peningkatan jumlah COVID-19 di daerah Pekanbaru. Jemaat yang hadir pada Minggu 25 April 2021 sebanyak 20 jiwa. Warta keuangan. Persembahan ibadah pada hari Minggu tanggal 25 April 2021, persembahan pertama Rp93.000, persembahan kedua Rp99.000, persembahan ketiga Rp92.000. Gereja menerima persembahan, persepuluhan, dan persembahan ucapan syukur dari keluarga Bapak S. Sihombing, Ibu Boru Sihotang sebesar Rp500.000, dari keluarga Bapak B. Aritona sebagai perpuluhan sebesar Rp300.000, dan dari keluarga Bapak B. Aritona sebagai ucapan syukur sebesar Rp250.000. Diharapkan kepada kita semua untuk memberi hatinya dalam memberikan persembahan ucapan syukur dan perpuluhan. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini. Sambil mengumpulkan persembahan, tibalah saatnya bagi kita untuk diberi kesempatan untuk menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang didasari firman Tuhan. Berikanlah persembahanmu yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita nyanyikan kidung pujian dari nyanyian rohani metodis, Bila Topan Terus Melanda Hidupmu. Melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita semua bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan kita dalam doa dan nyanyian. Mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan
firman Tuhan yang akan disampaikan dan kita akan dengarkan bersama-sama. Mari kita kembali, kita akan berdoa syafaat. Kepada jemaat Tuhan, kita tutup hati kita angkat doa syafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami surga, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Anugerah yang indah ketika kami boleh bertemu dengan Tuhan dalam persekutuan kami. Bapa kami surga, dalam situasi pandemi COVID-19 yang masih ada, yang akan mempengaruhi kesehatan kami, yang akan mempengaruhi keselamatan jiwa kami Tuhan, yang terus meningkat terus di daerah Pekanbaru ini Tuhan. Biarlah Tuhan, kami tetap menyerahkan kepada Tuhan. Kami tetap berpengharapan kepada Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kami. Kami akan percaya Tuhan, ketika kami berpengharapan, mengandalkan Tuhan dalam sepanjang hari-hari kami boleh memperoleh kenyamanan dan ketenangan dalam diri kami. Bapa kami surga, pada saat ini Tuhan, kami melakukan ibadah minggu secara virtual maupun secara online di rumah kami masing-masing Tuhan. Ini adalah metode ibadah yang boleh kami lakukan untuk membatasi penyebaran COVID-19 bagi sesama kami di tengah-tengah persekutuan kami Tuhan. Secara khusus dalam persekutuan pos pelayanan GMI CC dan pos kebaktian GMI Gorosakti Tuhan. Berkati persekutuan kami Tuhan, sehingga dalam situasi ibadah yang kami akan lakukan di rumah kami masing-masing tidak menghilangkan esensi yang indah dalam ibadah kami. Bapak kami suka berdoa Tuhan, buat negara kami ini Tuhan. Banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak bencana yang kami dengar dan kami rasakan di tengah-tengah kehidupan kami. Allah yang selalu memberikan kami kekuatan dan memberikan kami penghiburan dan akan meneguhkan iman kami agar tetap selalu bersandar kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan yang ada dalam diri kami memberikan kepada kami kekuatan, memberikan kepada kami peneguhan, sehingga kami tetap setia dan taat kepada Tuhan. Bapa kami surga, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan memberikan kami kekuatan, memberikan kami pemahaman tentang apa yang baik dan benar bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan begitu juga buah persembahan yang telah kami kumpulkan, biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan ibadah ini, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita menyambut firman Tuhan dengan menaikkan pujian dari nyanyian rohani metodis nomor 103 ayat 1 dan 2, Kusuka menuturkan. Yesus
akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami di surga, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus, sebab pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Biarlah ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang dalam hati kami menguasai setiap tindakan kami, perbuatan kami, tingkah laku kami, perkataan dan pemikiran kami. Dan biarlah itu semua adalah berdasarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ada dalam kami dan kami dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan ucapan syukur. Amin. Salam buat kita semua. Shalom. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang berkati oleh Tuhan, dengan situasi pada saat ini, peningkatan yang terjadi di daerah Provinsi Riau, Bapak Ibu, secara khusus di daerah Pekanbaru, peningkatan COVID-19 yang terus meningkat dari hari ke hari, membuat kita kembali melakukan ibadah secara online maupun secara virtual, ataupun kita melakukan ibadah di rumah kita masing-masing. Sebab persekutuan itu adalah memberikan kehidupan, bukan mengancam kehidupan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, tetap semangat, tetap kuat, tetap setia dalam ibadah kita, dan biarlah tetap kita beribadah di rumah kita masing-masing, dan biarlah ibadah ini semakin memberikan kepada kita dan meyakinkan iman kita untuk selalu mengenal Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan memahami kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama membuka kitab kita dari Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Dari Yohanes 15 ayat 1 dengan 8. Kita akan memahami dan kita akan mengikuti kebenaran firman Tuhan. Saya akan membacakannya. Beginilah bunyi firman Tuhan. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah penguasanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepada. Tinggallah dalam aku, dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari diri sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan campakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermudahkan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dan jemaat Tuhan diberkati oleh Kristus, di sini saya memberikan tema pada minggu ini adalah tinggallah di dalam Tuhan, maka kita akan berbuah dan berkualitas. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, tinggallah dalam Tuhan maka kita akan berbuah dan berkualitas, Bapak Ibu. Ya, artinya Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita tinggal dalam Tuhan, ya, maka kita akan memiliki dampak dalam kehidupan kita. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, kita akan memiliki dampak dari apa yang kita lakukan, dari apa yang kita pikirkan dan kita kerjakan dalam kehidupan kita, Bapak. Jadi orang yang bersekutu kepada Tuhan adalah orang yang memiliki dampak bagi sesamanya, Bapak. Dan kemudianlah kita memahami bahwa ketika kita tinggal dalam Tuhan, maka hidup kita harus hidup yang berkualitas, Bapak. Ya, kualitas iman, ya, kualitas dalam memahami dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudaraku, saya memberikan analogi kepada kita. Kehidupan kita harus diibaratkan seperti kopi dan gula, Bapak Ibu. Ya. Kopi dan gula, ya. Kalau digabungkan ini yang menjadi kopi, ya Bapak Ibu, ya. Bukan menjadi gula, ya. Kopi dan gula. Ya. Jika kedua ini dipadukan, menghasilkan rasa yang nikmat dan kuat, Bapak.
Ada rasa, ada aroma yang akan ditimbulkan ketika digabungkan Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang yang terjadi dalam kehidupan kita seperti kopi dan gula dan dicampur lagi Bapak Ibu dengan cyanida ya. Yang hasil ya apa yang baik itu, apa yang nikmat itu, dan apa yang indah itu menjadi rusak. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Yesus Kristus, di sini Yesus menyampaikan satu pernyataan yang penting. Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar. Hanya dialah satu-satunya pokok anggur yang benar itu Bapak Ibu. Dan ini adalah pernyataan yang pas dan tegas dari Yesus Kristus. Akulah pokok anggur yang benar. Dan hanya satu-satunya Bapak Ibu Saudara. Jadi ini adalah sesuatu ketegasan disampaikan Yesus kepada orang banyak pada saat itu. Kemudian kita lihat di ayat yang kedua. Dikatakan di sana, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah Bapak Ibu Saudaraku. Yang artinya di sini kita melihat jika hidup kita dalam Tuhan, kita hidup secara baik dan benar, dan keberadaannya kita dunia ini menjadi berkat bagi orang lain, maka kita diperlakukan dengan istimewa. Kemudian jika hidup kita seperti ranting yang tidak berbuah Bapak Ibu, maka kita akan binasakan bagaikan ranting yang akan dipotong dan dibakar Bapak Ibu. Jadi di manakah kita Bapak Ibu? Ranting yang akan menghasilkan buah atau menjadi ranting yang tidak menghasilkan apa-apa Bapak Ibu? Jadi hidup kita harus memiliki hidup yang berdampak bagi orang lain dan bagi semua orang Bapak Ibu Saudara. Kemudian Bapak Ibu Saudaraku, apakah yang menarik tentang ranting? Nah, di sini kita ada ranting Bapak Ibu ya. Mungkin kita tahu apa itu ranting. Ya. Ranting memiliki kemiripan yang sempurna dengan pokok Bapak Ibu atau pokok. Sifat alaminya seperti sama pokok, bedanya cuma pokok itu besar, kuat dan sumber kekuatan, sedangkan ranting itu kecil, lemah Bapak Ibu, dan selalu membutuhkan kekuatan dari pokok itu. Ya, ranting itu ada dalam satu alasan, yaitu untuk menghasilkan, lebih tepatnya tempat bergantungnya buah. Keberhasilan sebuah ranting dilihat dari apakah ada buah dan tidak di ranting itu Bapak Ibu. Jadi ranting tidak dapat berbuah dari diri sendiri, tapi ranting itu bergantung sepenuhnya kepada pokok. Ia harus menyatu dengan pokok agar bertahan hidup dan menghasilkan buah. Nah, jadi artinya saya memahami sederhana, ternyata ranting itu tidak akan ada apa-apanya ketika tidak bergantung kepada pokok itu Bapak. Ya, pokok itu adalah Tuhan dan ranting itu adalah kita sebagai manusia. Jadi bagaimana hidup kita berbuah harus bergantung kepada Tuhan. Nah, ini sederhana yang Bapak Ibu Saudaraku kita memahami firman Tuhan pada saat ini. Kemudian Saudaraku, Yesus mengingatkan kita supaya kita sebagai ranting pokok anggur bukan hanya untuk menikmati pemberian dari batang pokok saja Bapak, tapi yang utama adalah berbuah. Inilah tujuan sebagai pemilik kebun menanam pokok anggur itu sendiri. Nah, jadi kita harus berbuah, memiliki dampak yang baik bagi orang-orang yang ada sekitar kita, menjadi berkat Bapak Ibu ya. Menjadi berkat bagi ciptaannya. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita lihat di sini ranting itu berbuah, itu petandanya ia adalah orang Kristen yang baik. Ya. Sebaliknya jika ranting itu tidak berbuah, itu petandanya ia sebagai Kristen yang tidak sesungguhnya Bapak Ibu. Sama-sama ranting Bapak Ibu ya. Ya, sama-sama orang Kristen, tetapi ada yang berbuah dan ada yang tidak Bapak Ibu Saudaraku. Ya, ingat Bapak Ibu Saudaraku, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Banyak yang ke gereja tapi sedikit yang masuk ke dalam kerajaan Allah Bapak Ibu. Sama seperti dalam Matius 7 ayat 21 dikatakan di sana, tidak semua orang yang menyebut namaku Tuhan, Tuhan masuk surga Bapak Ibu, kecuali mereka yang melakukan kehendakku. Nah, jadi ternyata Bapak Ibu kita sama-sama ranting Bapak Ibu. Ya. Tetapi ada juga ranting yang memiliki dampak, dan ada juga yang tidak memiliki dampak. Sama-sama orang Kristen Bapak Ibu, tetapi ada yang berbuah dan ada yang tidak seperti itu.
Nah, saudaraku, kalau kita lihat di ayat 3 sampai dengan 5, yang memiliki arti bahwa kebenaran hanya akan terjadi jika manusia itu mau menerima Yesus itu atau mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, jika kita mau menerima Yesus serta melakukan firman-Nya, ada semboyan dalam suku Batak Karo, Bapak Ibu. Ya, semboyan ini adalah kam kap aku kap kam. Ya, artinya aku dalam kamu, ya, kamu dalam aku, Bapak Ibu. Jadi tinggal dalam Tuhan, Bapak Ibu. Bagaimana kita tinggal dalam Tuhan? Ini yang harus kita pahami dalam kehidupan kita. Kemudian kalau kita lihat, Bapak Ibu saudaraku, di ayat yang ke-6, ya, kita akan memahami nas firman Tuhan ini berdasarkan ayat, Bapak Ibu, supaya kita dapat memahami lebih jelas. Menggambarkan jika kita seperti ranting tidak menghasilkan buah, akan dipotong, dikumpulkan dan dibakar, Bapak Ibu. Ya, sama seperti jika kita memiliki kebun, Bapak Ibu, ya, kebun sawit. Ya. Jika ada pokok sawit yang tidak menghasilkan buah, maka pohon itu akan ditebang, Bapak Ibu, ya. Akan ditebang. Sama seperti itu ketika kita memiliki pohon mangga, pohon durian, ya. Ketika pohon itu tidak menghasilkan apa-apa, maka kita akan menebang pohon itu karena tidak ada memiliki dampak bagi kita, Bapak Ibu. Yang artinya, Bapak Ibu, analogi ini berbicara tentang eskatologi akhir zaman. Yesus akan datang sebagai hakim untuk memisahkan manakah yang baik dan manakah yang tidak baik, manakah ranting yang menghasilkan buah dan manakah ranting yang tidak menghasilkan buah, Bapak Ibu. Nah, ini adalah pemahaman di ayat ke-6, Bapak Ibu. Dan kita masuk di ayat 7 dan 8. Ayat sebagai ayat terakhir, Bapak Ibu, dalam nas ini. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya, Bapak Ibu. Nah, ini dia. Ketika kita tinggal dalam Tuhan, maka apa yang kita minta kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi kepada kita. Ini jaminan yang Tuhan tawarkan kepada kita, Bapak Ibu, kepada orang yang setia kepada Tuhan, orang yang taat kepada Tuhan, Bapak Ibu. Nah, dalam arti, Bapak Ibu, kita diajak, ya, untuk tinggal dalam Tuhan dan hidup di dalamnya. Ketika kita tinggal dalam Tuhan, maka kita akan menghasilkan buah dan hidup kita adalah hidup yang berkualitas dalam kehidupan kita. Yesus adalah pokok dan kita adalah ranting-rantingnya. Nah, jadi ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kita memiliki Tuhan, ya, untuk kita pahami dalam kehidupan kita sebagai Allah yang akan memberkati, sebagai Allah yang akan melindungi dan menyertai kehidupan kita. Dan kita harus memahami, nah, Tuhan adalah pokok dan kita adalah ranting yang harus bergantung kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami, dan kami boleh tetap setia dan taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa kepada-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, kita akan mengaminkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian, Ajakku Mengenal.
sama-sama menyanyikan doksologi kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Allah sing. Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan pada saat ini mengajari kita untuk tinggal dalam Tuhan. Ketika kita tinggal dalam Tuhan, maka kita adalah orang yang mampu menghasilkan dan mampu untuk berbuah dan memiliki kualitas iman dalam diri kita masing-masing. Nah, karena itu kita diajak untuk mengenal Tuhan dalam kehidupan kita, mengenal, mengikuti, dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita terima berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Yesus Kristus dan damai sejahtera Allah Bapa di surga dan persekutuan Roh Kudus yang ada dalam hati kami masing-masing. Itulah akan senantiasa memberkati kehidupan kami, kesehatan kami, pekerjaan kami, dan dunia pendidikan kami mulai hari ini, besok, dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kita bersatu duduk, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan buat ibadah minggu yang kita lakukan pada saat ini. Amin. Salam kepada jemaat Tuhan. Salam sehat buat kita semua dan tetap sehat selalu dalam persekutuan kita. Tuhan Yesus memberkati.